Mimi saya di sini. Alhamdulillah, saya sehat di sini. Apa kabar kawanku semua? Saya doakan semoga kawan semua di luar sana dalam keadaan sehat, semangat dan dalam keberkahan. Kali ini saya mau share macam mana saya membuat tradisional kimchi. Tradisional kimchi ini, tengok kawanku, saya konsumsi tradisional kimchi ini setiap malam, tak banyak, saya hanya makan sedikit saja, dan ianya membantu melancarkan buang air besar kita. Tidak perlu malu dan tidak perlu diaikan bahwasanya buang air besar itu sememangnya wajib kita lakukan setiap harinya supaya bodi kita sehat dan imun bodi kita pun baik. Karena apa? Menambah kotoran di dalamnya seharian kita makan itu sebenarnya tidak bagus untuk badan kita. Saya belajar ini dari saya punya employer masa di Singapura dahulu. Kebetulan beliau istrinya memang lihai dalam makanan Korea, dan sememangnya ini saya amalkan semenjak dia ajar ini. So dari saat itulah alhamdulillah imun bodi bagus dan buang air besar pun bagus. Kita coba dahulu macam mana rasa kimchinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tiap hari tak banyak kawan, hanya 1 lembar macam ini saja cukup. Besok pagi atau nanti malam sebelum tidur, sememangnya kita terasa nak buang air besar. Nak tahu bagaimana cara macamnya, cara buatnya original kimchi ini? Silakan tengok video yang saya. Mulainya memproses tradisional kimchi ini, sawi panjangnya kita kena rendam dengan garam. Kebetulan saya di rumah guna garam bukit. Kawanku semua boleh guna garam apa yang ada di rumah. Ianya digaul dengan garam yang betul-betul sampai tercampur rata. Dan sebelumnya sawi panjang ini atau sawi putih ini saya sudah cuci bersih dengan air mengalir karena untuk memastikan kotoran yang ada di dalam sawi itu memang betul-betul hilang. Ingat kawanku, kita makan kimchi ini dengan raw atau mentah, tidak dimasak. So kita memang betul-betul jaga kebersihannya, ikut step by step. Dan garam ini sememangnya kena banyak kawanku, sehingga semua sayur terlumuri dengan garam dan kita perap atau kita diamkan dalam garam ini tanpa air selama 4 jam. Dan inilah bahan-bahan untuk kimchinya. Ini yang tadi sawi putih yang banyak macam tu, setelah direndam dengan garam selama 4 jam jadi dan dicuci bersih berulang-ulang hinggalah menjadi segini saja. Dan bahan lainnya ialah untuk sayur, saya guna carrot, lobak putih dan daun bawang. Bahan untuk yang di blendernya ialah bawang putih. Saya guna 6 ulas bawang putih, 1 ulas besar bawang besar dan halia. Dan ini untuk membuat liquidnya atau bumbunya, yaitu tepung beras 1 mangkok dan cili serbuk ini nanti kita agak-agak seberapa kita perlukan, dan itu airnya. Jom kita tengok bagaimana stepnya untuk membuat tradisional kimchi ini. Saya masukkan air
Bismillahirrahmanirrahim. Dan tepung beras ini apinya kecilkan saja kawanku, nanti ianya bergerindil. Kita buat minyak dulu. Tadi saya lupa, saya letak gula putih 2 sudu, nak gula brown sugar pun boleh 3 lah, saya letak 2 cukup lah. Saya tak nak manis. Kita kacau begini hinggalah menjadi adonan yang lembut macam adonan pisang begitu. Dan inilah kawanku, ianya menjadi macam ni, macam lem, macam tu, macam bubur. Nah, macam ni. Lalu sejukkan dahulu. Kita masukkan kita punya cili ini ke dalam adonan ini. Kita tengok macam tu dahulu. Lalu kita masukkan bawang putih dan halia yang kita blender tadi dengan bawang merah. Lalu kita gaul sebati. Kenapa harus guna sarung tangan? Karena memang gaulnya lebih baik dengan tangan. Ianya lebih merata kawanku. Setelah tergaul rata begini, lalu kita masukkan ke dalam sayur yang tadi. Sambil menunggu liquidnya itu sejuk, kita masukkan jadi satu sayur semuanya ini. Saya guna sarung tangan kawanku ya, pasal nanti cilinya takut pedas di tangan kita. Saya selalunya siapkan kimchi ini banyak begini kawanku, karena untuk stok, bukan untuk makan sekali makan, bukan, tapi sayanya untuk terapi pencernaan saya. Saya dulu masa kerja kat Singapura, saya punya bos lalu amalkan memakan kimchi ini walaupun hanya 2 sudu tiap malam. Dan itu terapi itu sememangnya untuk pencernaan kita, dalam arti melancarkan kita buang air besar. Bukan berarti karena kita sembelit, bukan, tapi kalau kita, badan kita setiap hari kita makan dan setiap hari pula kita buang, insya-Allah imun body kita akan seimbang. So, saya memang di rumah selalu stok kimchi, tradisional kimchi ini untuk terapi badan saya sendiri. Saya makan tak banyak tiap malam tu, walaupun cuma 2 sendok ke 3 sendok ke 2 atau 3 potong macam tu. Jadi saya makan. So, ini kita sudah gaul sayurnya. Lalu tahapnya ialah rajin gaul-gaul begini, dan usahakan dalam penyimpanan itu menggunakan wadah yang ada tutupnya kawanku ya. Untuk ukuran gula, karena saya ini memang tak
memang mengurangkan makanan manis, jadi saya memang guna sedikit. Tapi bila kawanku nak yang taste lebih manis, silahkan ditambah sendiri. Begini saja sudah wangi kawan. Tengok, memang harus dibelai-belai macam ni. Membuat kimchi harus sekali banyak, karena dia makin lama kita simpan di dalam peti ais, taste-nya makin bagus, makin sedap dan makin berkhasiat. Setelah kimchi tergaul rata begini, saya masukkan fish sauce. Saya gunakan supaya senang kawanku untuk tengoknya. Fish sauce ini silakan guna brand apa saja. Oke, saya guna begini, lalu tabur begini dan gaul kembali. Gaul sebati kembali. Dan siap untuk diletak di dalam wadahnya. Kita mulakan untuk menyimpannya. Tengok kawanku, kita kena betul-betul yang diletak bumbu merata macam ni. Kalau kurang pun tambahin, di bawah masih banyak. Tengok kawanku, dipenuhin dengan bumbu macam ni, lalu kita tutup rapat. Dan kita simpan ini, biasa saya buat 2 hari atau 36 jam pun sudah boleh jadi. Atau kalau saya cakap sih 2 hari. 2 hari lebih sedap, lebih berbuih, lebih masamnya lebih terasa. So, bila suka video ini silahkan like, drop komen, dan subscribe. Dan kita tengok setelah 2 hari bagaimana hasilnya ya. Dan inilah setelah saya simpan selama 36 jam. Ianya sudah, kimchi, tradisional kimchi kita sudah tercium harum kemana-mana. Tengok kawanku, wow, terliur, harum sangat-sangat. Dan ini yang besar, wow, tengok kawan, that's perfect kimchi. Oh ya kawanku, untuk pengetahuan kawanku semua, bila saat penyimpanan kimchi ini, tolong botolnya jangan sampai penuh, karena dalam fermentasi selama 36 jam tuh dianya kan dalam fermentasi itu mengeluarkan bubble macam tuh, gelembung-gelembung macam tuh, pengasamannya itu takutnya nanti dia meluber kemana-mana. So lebih baik kasih space. Semalam saya letak macam ni, batas macam ni, tengok dia naik segitu tingginya kan. So kena jangan sampai betul-betul full. So setelah macam ni, kita boleh masukkan dalam peti sejuk kita atau peti ais. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan drop komen.